kerjasama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan, karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana. Sindikat judi online semakin bersiasat. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah tampilan situs judi. Kini sistem pembayaran ataupun top up ke akun masing-masing pemain mulai diakali. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemain judi online. Saya ingin melihat, mendalami bagaimana cara pemain ini melakukan top up untuk mengisi deposit yang tentu seperti yang kita ketahui bersama akan dikirimkan ke sejumlah rekening dan terafiliasi dengan sejumlah perbankan besar di Indonesia. Mas, bisa ditunjukkan mungkin cara untuk masuk ke game terlebih dahulu, ke situsnya terlebih dahulu, dan cara top up-nya bagaimana? Ini masuk di nama situsnya, nama situs permainannya. Nah, kalau misalnya kita mau bermain, kita harus deposit dulu di sini. Ini top up ya? Ya, top up. Oke. Jadi kita di sini ada pilihannya. Bentar, ini berarti ada nama bank ya? Nama bank punya saya, ya. Oh, ini punya Mas ya? Nah, punya saya. Nah, terus nanti kalau misalnya kita mau top up, kita harus transfer ke nomor rekening berikut. Oke. Tapi banyak pilihannya. Ada beberapa, ada beberapa nama bank di situ, dan bisa juga pakai QRIS. Oke, sebentar. Ini berarti top up-nya ini ke rekening. Orang-orang adminnya slot itu. Situsnya ya? Iya, adminnya situs slot. Ini juga bisa jadi diperdagangkan rekeningnya ya? Iya, karena ini setiap hari itu bisa ganti-ganti nomor rekening. Oh, nama dan nomornya ganti-ganti? Nama dan nomor rekening ganti-ganti, nggak terus-terusan ini. Nah, ini juga ada nama pemilik rekening beserta dengan nomor rekening yang tadi Mas bilang Iya. setiap hari berubah ya? Kalau saya waktu itu pernah pas saya deposit ke nomor yang lama, ternyata nomor itu sudah diblokir. Sudah diblokir. Dan ini sebenarnya nomor-nomor ini rekening gampang didapatnya. Karena kenapa dia bisa sering gonta-ganti, karena itu gampang untuk mendapatkan nomor rekening itu. Di pasar gelap itu bebas dijual belikan. Mas pernah lihat jual beli? Ada. Kebetulan saya mengikuti salah satu forum jual beli, di mana itu isinya jual beli nomor rekening. Boleh ditunjukkan mungkin? Termasuk dengan m-bankingnya pun ada. Ini di aplikasi, Sosial media. nama grupnya jual beli rekening bersama atau e-wallet. Berarti ada rekening biasa, ada e-wallet ya. Oke, ini apa? Jadi dia Ini yang dijual? iya, ini dijual dengan kartunya, dengan buku tabungannya, bahkan dengan m-bankingnya pun ada. Satu ini berapa? Ada tulisannya nggak dijual berapa gitu mungkin? Sekitar 300 sampai 500 ribu. Baik, terima kasih Mas untuk penjelasan Anda. Saudara, tadi adalah gambaran kecil sebenarnya bagaimana kemudian praktik judi online ini berjalan begitu sistematis. Sebenarnya tidak hanya situsnya saja yang berjalan, tetapi juga di dalamnya ada sejumlah nomor rekening yang terafiliasi dengan perbankan besar di tanah air. Yang menariknya juga tadi, rekening untuk depositnya itu setiap hari kemungkinan berganti. Dan itu juga dibisniskan. Artinya rekening-rekening milik publik diperjualbelikan di media sosial Facebook untuk melakukan modus judi online. Tentu ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus memutus tangannya saja, yaitu situs judi online, tetapi juga memutus nadinya, yaitu rekening deposit yang digunakan untuk judi online. Saudara, saat ini saya berada di kantor Kementerian Komdigi. Saya akan mencari tahu bagaimana sistem untuk kemudian memberantas judi online itu bekerja. Saya sudah janjian dengan salah satu narasumber, ada Bapak Sofyan Kurniawan, PLT Direktur Pengendalian Optika. Pak Sofyan, sehat Pak? Sehat. Siap. Alhamdulillah. Pak, ini kan lagi ramai, Komdigi kembali menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk memberantas judi online. Saya mau berbincang dan kalau boleh lihat bagaimana sistemnya bekerja, boleh Pak? Ya, secara sistem memang ke dalam kita tidak boleh, tapi Oke. kalau kita berbincang, berdiskusi boleh. Oke, Silakan Mas baik. Ivo. Kita berarti akan kemana sekarang Pak? Kita coba ke lantai 8 ya. Lantai 8. Tapi memang mohon maaf, Oke. tidak semua sistem Baik. dapat kita perlihatkan, paling di depannya saja yang Apa yang penting kita ngintip dulu ya Pak? Siap, boleh. Oke, baik, siap. Pak Sofyan, kita sekarang sudah berada di lantai 8, betul ya Pak ya? Benar, benar. Betul, ini ada tulisan Cyber Drone 9. Bisa dijabarkan mungkin fungsi lantai 8 ini memang untuk memberantas judol atau gimana Pak? Ya, sebenarnya di lantai 8 ini sebagai ruangan untuk pengawasan konten terkait dengan internet negatif.
Jadi konten internet negatif itu bukan hanya judi online. Oke. Seluruh konten negatif yang ada di internet dilakukan proses kontrol di lantai 8 ini. Oke. Untuk ruangan ini sebagai ruangan yang memang dikhususkan para tim kami bekerja untuk melakukan proses crawling data sekaligus untuk melakukan proses verifikasi. Oke. Jadi kami ada 3 sumber untuk melakukan proses terkait dengan inputan data untuk judi online. Pertama itu hasil dari pemantauan pribadi ataupun pemantauan mandiri dengan proses crawling. Yang kedua adalah kita dengan melakukan input data dari aduan instansi. Dan yang ketiga adalah kita input data dari aduan masyarakat. Ruangan ini kita nggak boleh masuk ya, Pak? Nggak boleh. Kita coba melakukan proses penjagaan, baik itu terhadap sistem yang kita miliki, juga people ataupun karyawan yang bekerja khusus di lantai 8. Sebelumnya Yosua sempat berbincang dengan beberapa pakar keamanan cyber, Pak, yang bilang bahwa pemberantasan judi online di Komdigi ini, mohon maaf dalam tanda kutip sia-sia, Pak. Karena meskipun ratusan ribu, tetapi yang diberantas itu adalah kulitnya saja. Nah, ini penjelasan terkait dengan mekanisme pemblokiran situs judi online di Komdigi ini seperti apa? Memang mungkin sebagian besar akan menganggap seperti itu ya, bahwa yang kita lakukan proses pemblokiran adalah terkait dengan website-website yang terlihat saja. Namun di kami juga secara internal memiliki tim sendiri yang kemudian mencoba mencari sebenarnya berpusat kemana sih situs atau website perjudian ini. Kita setelah kemudian melakukan proses analisa, diketahui IP-IP yang kemudian menjadi sumber inputan dari website-website judi ini, itu juga kemudian menjadi salah satu IP yang kita lakukan proses pemblokiran juga. Kemarin juga ada pernyataan menarik dari Menteri Komdigi yang menyebut bahwa pemberantasan judi online memblokir situs itu hanya memotong tangan, tetapi tidak memotong nadinya. Karena nadinya itu ada di rekening ataupun deposit yang kemudian mengalir ke perusahaan judi online. Ini juga digudakankah ruangan ini, lantai ini untuk kemudian mendeteksi ataupun mengumpulkan rekening-rekening yang kalau tidak salah lebih dari 600 sudah direkomendasikan untuk diblokir ya? Ya, di tim kami juga selain melakukan proses analisa terhadap konten yang ada di website, kita juga melakukan proses analisa rekening-rekening mana saja yang kemudian terafiliasi ke dalam proses kegiatan dari judi online ini. Nah, karena Kementerian Komdigi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses penutupan terhadap nomor rekening ini, kami senantiasa bekerja sama dengan OJK, dengan Bank Indonesia untuk kemudian nomor rekening ini sebagai inputan bagi OJK ataupun BI untuk kemudian dilakukan proses penutupan atau pemblokiran dari nomor rekening. Kita sepakat bahwa pemberantasan judi online ini tidak hanya dapat bertumpu pada Komdigi, tetapi juga harus melibatkan seluruh kementerian dan juga lembaga dan tentu juga masyarakat. Pak Sofyan Kurniawan, PLT Direktur Pengendalian Aptika Komdigi, terima kasih. Terima kasih Mas Tivo.